langsung menembakkan pistol yang ia pegang tepat di bagian belakang kepala ayahnya sendiri. Peristiwa yang cukup miris berupa penembakan brutal yang dilakukan oleh remaja kerap terjadi dan menjadikan banyaknya korban yang bahkan sampai hilangnya nyawa. Tentu hal tersebut menjadi sebuah hal yang mengerikan mengingat umur dari pelakunya yang merupakan seorang remaja. Dan kali ini gue akan bahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kiplen Philip Kinkel, seorang remaja yang kala itu masih berusia 15 tahun. Kiplen Philip Kinkel atau yang biasa disapa dengan sebutan Kip merupakan seorang remaja yang pada kala itu masih berusia 15 tahun di saat dia melakukan kejahatannya. Kip dijatuhi hukuman penjara selama 112 tahun. Hal tersebut dikarenakan kejahatannya dalam melakukan pembunuhan kepada kedua orang tua kandungnya serta penyerangan yang menyebabkan hilangnya nyawa 2 siswa SMA Thurston dan melukai setidaknya 24 siswa lainnya. Jadi sedikit membahas tentang sosok Kip ini. Kip merupakan anak dari pasangan William Bill dan juga Faith Kinkel. Yang keduanya merupakan guru bahasa Spanyol. Di kelas 4 sekolah dasar, Kip didiagnosis menderita disleksia. Akan tetapi, Kip memiliki kemahiran dalam bidang matematika. Kip juga pernah bermasalah ketika berada di bangku sekolah menengah pertama. Kip dan teman-temannya kedapatan membeli buku petunjuk pembuatan bom, sesuatu yang tentu saja bisa dibilang ilegal. Sedari awal, ketertarikan Kip dengan senjata api sudah terlihat, di mana ia berusaha untuk mendapatkan sebuah senjata api pertamanya yang berasal dari temannya yang kemudian ia sembunyikan di kamar tidurnya. Kip kemudian juga memiliki pistol semi otomatis Glock 19 yang dalam hal ini Kip mendapatkan izin dari ayahnya dengan alasan dari ayahnya agar Kip dapat belajar seputar keamanan bersenjata. Tidak hanya berhenti di situ, nantinya Kip juga membeli pistol semi otomatis Ruger MK2 kaliber yang ia dapatkan dari seorang teman. Yang dalam hal ini Kip tidak memberitahu kedua orang tuanya. Dan senapan terakhir yang ia miliki adalah senapan semi otomatis Ruger 10/22 dan senapan semi otomatis Beretta kaliber. Jadi awal mula dimulainya serangkaian peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kip ini dipicu karena Bill yang merupakan ayah Kip pada saat itu mengancam akan memindahkan Kip ke sekolah asrama apabila Kip enggan untuk merubah sikapnya. Pada saat itu Kip memang tengah menjalani skors dari sekolahnya dikarenakan Kip ketahuan mencuri senapan dari salah satu orang tua temannya dan berasal dari hal tersebut yang memancing kemarahan Kip, sehingga pada akhirnya Kip melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pembunuhan sadis. Pembunuhan pertama yang Kip lakukan, ia lakukan di rumahnya dan yang menjadi korbannya adalah ayah Kip. Ayah Kip yang saat itu tengah duduk di meja dapur, perlahan didekati oleh Kip. Kemudian Kip pun langsung menembakkan pistol yang ia pegang tepat di bagian belakang kepala ayahnya sendiri. Kip kemudian menyeret mayat ayahnya ke kamar mandi dan juga menutupi mayatnya menggunakan spray. Entah apa yang ada di dalam pikiran Kip, akan tapi tidak berhenti di situ saja. Sekitar pukul 6.30 malam hari, Faith yang merupakan ibu Kip akhirnya tiba di rumah. Dan saat dia mulai berjalan menaiki tangga garasi, Kip yang pada saat itu berdiri di ujung tangga atas sempat mengatakan kepada ibunya bahwasanya ia menyayanginya. Sebelum akhirnya Kip pun menembak ibunya sendiri. Kip mengeluarkan tembakan berulang kali dengan senapan Ruger yang ia miliki kepada ibunya, yang menyebabkan ibunya tewas seketika. Kip kemudian menyeret tubuh ibunya melalui lantai garasi dan menutupinya dengan selembar kain. Dan tepat pada keesokan harinya, Kip memutuskan
untuk melanjutkan aksi brutalnya. Ia berencana untuk melakukan aksi penyerangan menggunakan senapan yang ia miliki di sekolah tempat ia bersekolah. Dalam melakukan aksi penyerangannya ini, Kip pada saat itu mengenakan jas hujan panjang. Di balik jas hujan tersebut, Kip telah menaruh 3 senjata api yang ia miliki dan juga pisau yang ia selipkan di kakinya. Setelah penyelidikan diketahui bahwasanya pada saat itu di ransel yang dibawa oleh Kip terdapat 1127 butir amunisi. Alhasil, penyerangan brutal yang dilakukan oleh Kip akhirnya menewaskan 2 siswa SMA Thurston, yakni Ben Walker dan juga Michael Nicholson. Bukan hanya itu, serangan Kip ini juga melukai 24 siswa lainnya dikarenakan tembakan yang ia keluarkan. Dan singkatnya, setelah pendalaman lebih lanjut tentang kasus Kip Kinkel ini, seorang psikolog bernama Dr. Orin Bolstad mengatakan bahwa Kip menunjukkan gejala dari pengidap skizofrenia paranoid, yang mana dalam hal ini Kip kerap mengalami halusinasi serta mempertahankan delusinya, sehingga ia sulit untuk membedakan mana yang nyata dan tidak. Kasus Kip ini menjadi salah satu kasus penembakan paling kelam yang terjadi di Amerika yang dilakukan oleh remaja. Yang mana lebih lanjutnya, kasus Kip ini menjadikan adanya remaja lain yang melakukan penembakan serupa yang termotivasi karena kasus Kip ini. Mungkin bagi kalian yang juga mengetahui beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh remaja, kalian bisa tulis di kolom komen yang mungkin aja bisa gue bahas di video gue selanjutnya. Jika kalian merasa video ini menarik, kalian bisa memberikan like dan juga mengklik tombol subscribe. Dan kalian juga bisa mengklik tombol lonceng agar kalian bisa mendapat update video terbaru dari channel ini setiap minggunya. Akan tapi jika kalian berpikir bahwasanya video kali ini tidak menarik sama sekali, kalian bisa memberikan kritik dan juga saran yang membangun agar channel ini dapat terus berkembang dan memperbaiki diri. Sekian dari gue.